nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang kita berharap senantiasa kita dirahmati Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah. Dan yang utama, saya mengimbau pada diri saya sendiri, yaitu untuk senantiasa bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kebaikan kita, keimanan kita, dan juga amal soleh kita. Mumpung sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, dibandingkan juga dengan teman-teman kita yang lain atau pasien yang kita hadapi yang harus terbaring karena sakitnya, atau tidak bisa bergerak karena sakitnya, tidak bisa berpindah bahkan dari tempat tidurnya, ataupun yang bernafas susah dengan ventilator karena sakitnya. Dibandingkan kondisi itu, kita masih diberi kesempatan untuk hidup sehat dan berikan waktu kesehatan juga untuk bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika pada suatu kesempatan yang namanya Abu Hurairah sahabat Nabi duduk seperti ini kondisinya, tetapi lokasinya di masjid, beliau ingin melakukan iktikaf, maka dilihatlah ada orang lain di sampingnya yang dekat dengan dia, yang sepertinya beliau temannya tersebut atau jamaah yang dia menangis dengan kondisinya. Lalu Abu Hurairah yang niatnya berdiam diri di masjid yang pada waktu pada bulan Ramadan yang berniat iktikaf duduk di situ, kemudian bertanya pada saudara yang tadi, "Wahai gerangan, ada apakah saudaraku?" Lalu yang menangis tadi pun akhirnya menceritakan bahwasanya beliau ada masalah itu. Lalu Abu Hurairah pun berniat untuk membantu menyelesaikan masalah itu, tetapi dia harus membatalkan niat iktikafnya tadi. Dan yang punya masalah tadi bertanya, apakah engkau tidak membatalkan iktikafmu untuk membantu masalahku dan kita keluar dari masjid ini? Iya, benar itu. Karena saya pernah mendengar Nabi itu bersabda bahwasanya membantu seorang muslim yang membantu menghilangkan kesulitan muslim yang lainnya, maka itu lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dikasihi Allah, mungkin dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita ketika kita beribadah tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya hablum minallah, tapi juga ada yang namanya hablum minannas, yaitu memberi manfaat pada orang lain. Maka salah seorang ulama bahkan menyampaikan salah satu karakter penting yang harus kita miliki adalah nabiun lighairi, yaitu kita sebagai muslim harusnya bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ini justru menjadi pengingat bagi kita semua, bagi saya pribadi, bagaimana dalam aktivitas kita seharian kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Mohon maaf, mungkin kadang saya terlalu egois atau kita terlalu memikirkan diri sendiri, tapi kita berpikir bagaimana kita juga bisa memberi manfaat buat yang lainnya. Kadang-kadang mungkin kita merasa repot waktunya, merasa repot tenaganya, merasa repot pikirannya. Sudah banyak yang kita pikirkan, tetapi kita harus membagi pikiran dengan orang lain, membagi beban dengan orang lain, harus meluangkan waktu buat orang lain di sela-sela waktu kesibukan kita yang demikian hebat dari pagi bahkan sampai pagi berikutnya. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, ketika kita berbuat baik untuk orang lain, maka Allah sampaikan
in asantum li anfusikum. Jikalau kita berbuat baik, maka kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka waktu yang kita berikan untuk orang lain, tenaga yang kita berikan untuk orang lain, pikiran yang akan kita berikan pada orang lain untuk membantu mereka akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana juga yang pernah Nabi sampaikan, ketika kita menghilangkan kesulitan muslim yang lain ini, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita ketika kita nanti berada di akhirat nanti. Bahkan saya ulangi sekali lagi yang pernah disampaikan oleh Allah, hal jazaa'u ihsani ila ihsani. Tidaklah suatu kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Bisa jadi hal-hal baik yang kita terima hari ini adalah berkah dari apa yang dulu pernah kita lakukan. Atau mungkin dulu orang tua kita pernah lakukan berbuat baik agar kita sebagai anaknya yang menerimanya sekarang. Atau mungkin dulu kakek moyang kita yang berbuat dan kita bisa menerimanya sekarang. Oleh karena itu, mari tetap bersama-sama kita senantiasa berbuat baik ini. Orientasi untuk memberi manfaat ini justru akan meningkatkan motivasi kita untuk berbuat lebih pada yang lainnya. Jikalau seorang pedagang, ketika mereka berdagang, tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan nilainya rupiah sekian persen dari modal yang dia keluarkan, tetapi ketika dia berdagang, dagang beras misalkan, dia akan memberikan beras yang terbaik kepada pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut mendapatkan beras yang terbaik, nasi yang terbaik untuk keluarganya, dan mereka bisa tumbuh besar menjadi keluarga yang sehat. Jikalau seorang guru tidak hanya memenuhi waktu untuk belajar bertemu dengan muridnya, tetapi memikirkan bagaimana memberi transfer knowledge, memberi transfer ilmu yang terbaik, mengembangkan dirinya sehingga muridnya bisa berkembang bahkan jauh melebihi kemampuan dari guru tersebut. Dengan segala cara berusaha untuk memberikan cara transfer yang terbaik, transfer yang terbaik, menganggap bahwa muridnya itu lebih atau sama halnya seperti anak kandung yang mereka harus berkembang menjadi lebih bagus nanti. Jikalau seorang dokter, mohon maaf, ketika kita bekerja tidak hanya memenuhi waktu kewajiban kita di poli, kemudian di bangsa, kemudian di ruang operasi untuk menjalankan tugas kita, dan akhir bulan kita akan menerima gaji yang kita terima untuk keluarga kita. Tetapi berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberi kemanfaatan untuk pasien yang mereka saat ini benar-benar membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian, motivasi tadi akan membuat kita akan menjadi lebih bagus, lebih berkembang, dan pasien juga akan lebih bisa memanfaatkan apa yang kita miliki ini dengan baik pada mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu dengan apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memberi manfaat buat yang lainnya? Banyak hal. Di antaranya adalah ilmu yang kita miliki. Ilmu, para ulama sepakat bahwasanya ilmu yang dimaksud tidak hanya ilmu yang tentang berupa agama saja, tetapi ilmu yang untuk membuat orang lain sejahtera. Ilmu untuk membantu orang lain itu adalah di sana bisa kita bagi atau kita manfaatkan ilmu yang kita pelajari. Saya yakin saudara-saudara sekalian adalah yang terbiasa berinteraksi dengan ilmu, yang banyak ilmunya. Karena itu apa yang kita miliki ini kita niatkan juga untuk bermanfaat buat yang lainnya. Tidak hanya mohon maaf untuk sekedar diri kita sendiri, tidak hanya untuk mengembangkan diri kita sendiri, tetapi bagian dari pengembangan diri kita agar kita bisa lebih memberi manfaat buat yang lainnya. Lalu bisa juga waktu yang kita miliki, atau harta yang kita miliki, ataukah tenaga yang kita miliki, ataukah pikiran yang kita miliki, sehingga dengan hal-hal yang bisa kita miliki tersebut, potensi yang ada pada diri kita, kalau kita bilang sebagai intangible asset, aset-aset yang tidak kelihatan secara real, ataupun tangible asset atau aset yang kelihatan, itu bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa nafiun linggori, bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kapan kita akan melaksanakannya dan bagaimana cara kita melaksanakannya? Yang pertama adalah kemauan diri kita, ya, kemauan kita sendiri, niat dari kita sendiri. Ketika ada niat, di mana ada kemauan, seolah akan ada jalan. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwasanya ketika kita hidup, bahkan cerita di awal
ketika kita beribadah pun tidak hanya khusus untuk mendekatkan iktikaf pada Allah, tetapi memberi manfaat dengan kita berjalan bersama saudara kita yang mereka kesakitan, yang mereka butuh masalah, itu nilainya jauh lebih berat, ya, lebih bagus nilainya dibandingkan dengan hanya iktikaf dalam waktu 1 bulan penuh seperti itu. Nah, dengan demikian kalau kita sudah tahu seberapa besar manfaatnya, seberapa besar kebaikan yang bisa kita lakukan ketika kita bisa bermanfaat buat yang lainnya, kita harapkan kemauan atau motivasi pada diri kita itu akan lebih kuat. Setelah ada kemauan, maka yang perlu kita lakukan adalah take action, lakukan sekarang. Bisa jadi kita tidak diberi kesempatan sampai besok, atau sampai tahun depan, atau sampai ketika kita lulus, atau sampai ketika kita punya anak atau punya cucu, mungkin akan jauh seperti itu. Tapi apa yang ada potensi dalam diri kita, ilmu, tenaga, waktu, harta, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sekarang untuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kita kontinuitas atau istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi itu kecil, boleh jadi kita kecil, ya, sekedar tutur kata, sekedar salam buat yang lainnya, sekedar sikap yang bagus buat yang lainnya, ya. Tetapi itu bukan satu hal yang sepele, karena tutur kata, karena sikap kita yang bagus pada teman-teman kita, pada kolega, pada pasien itu adalah kebaikan buat orang lain. Senyum kita kepada saudara kita itu adalah sebuah sedekah buat mereka. Apalagi senyum pada mereka yang sedang sakit, adalah sedekah buat mereka. Tutur kata yang bagus bagi kita, buat mereka, tentu akan lebih menyenangkan buat mereka. Kalau kita dibicarakan tentang service excellence, nah ini adalah nilai-nilai dari Islam. Nilai Islam yang sebenarnya sudah ada. Ya, tinggal kadang kita tidak menggalinya. Dan kalau kita bisa melakukannya, tentu kita pun menjadi service excellence. Dan harus kita ingat, pamayaman sekolah darutin khairayara. Hal sekecil apapun buat kita, sekecil apapun, sebesar biji darah, sebesar biji sawi yang kecil banget, maka itu akan ada balasannya buat kita nantinya. Dan ketika kita melakukannya, kita berusaha untuk mengikhlaskan diri, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Innaman untuk minkum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwasanya ketika kita melakukan itu adalah liwajhillah, ingin, kalau dalam terjemahan kasarnya adalah ingin melihat wajah Allah atau ingin mengharap keridhaan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah pun berkata, Allah bersumpah di depan kita, hal jazaa'u ihsani illa ihsan, tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tentu kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan diri kita. Ya. Orang yang ilmunya sedikit dibanding orang yang ilmunya banyak, diharapkan yang ilmunya banyak akan bisa memberi manfaat lebih buat yang lainnya. Yang dia punya waktu yang lebih banyak, yang punya tenaga lebih banyak, punya pemikiran lebih banyak, diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih buat yang lainnya. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tentu tidak lupa juga bagi kita adalah kita senantiasa mengupgrade kemampuan kita. Ya. Bahasa kita adalah perbanyak kuantitas dan perbaiki kualitas. Dua-duanya tetap maju juga. Perbaiki kualitas kita pribadi, apa saja, dari sisi pemikiran kita, dari sisi ilmu kita, dari cara kita bersikap, dari cara kita berbicara, dan juga perbanyak kuantitas kebaikan kita. Sehingga dengan cara tersebut mudah-mudahan kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebuah hadis yang sebagai penutup saya sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita, dan saya yakin teman-teman semua sudah banyak yang tahu, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dan tentu dalam kesempatan hidup kita yang cuma sekali ini, kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Dan tentu dalam kesempatan kita ketika kita melalui hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juli cuma sekali ini, kita harap bahwasanya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia di sini. Karena hari ini tidak akan berulang lagi. Semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawan alaina fi syakarati maut wa najatan minan nar wa afwan inda hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.